Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Qala Sayyidina Imam al-Arif bin Athaillah Sakandari rahimallahu rahmatal abrar wa amaddana bi madadil wafir fid darain amin. Sayyidina Imam Ibn Athaillah Sakandari, beliau berkata, man arada an yanzura ila amsilatil qulub falyanzur ila diyar. Barang siapa yang ingin melihat permisalan hati, maka lihatlah rumah-rumah itu yang satu dengan yang lain. Fadarun kharibat wa qad baqiyat mablulah lil bawalin wadarun amira ma'hulah. Rumah-rumah itu kalau kita lihat ada beberapa diantaranya rumahnya itu yang makmur, rumahnya bersih, kuat, bagus, kokoh, ramai, indah, di dalamnya itu harmonis. Tapi ada juga rumah itu yang nggak kepake, sudah lapuk. Bahkan kalau bahasa beliau, rumah itu sampai dibuat tempat buang air kecil, sampai rumah itu kotor. Orang buang air kecil di rumah tersebut, saking nggak kepakainya, saking rusaknya, saking lapuknya rumah yang tidak dimakmurkan tadi itu. Begitu juga hati itu, wa qalbun kadar al-amirah wa qalbun kadaril kharab. Hati itu ada kalanya seperti rumah yang makmur, tapi ada juga hati itu yang seperti rumah yang kosong dan rusak. Jadi rumah itu ada yang makmur ya, wah ramai, ada keluarga di situ, kemudian harmonis, enak, tentram, nyaman. Hati juga ada yang seperti itu. Hatinya manusia itu ada yang hatinya itu makmur, tentram, tenang, gembira di dalamnya. Kenapa? Karena dia mengikat hatinya itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hati itu dikaitkan dengan yang kekal, maka hatinya akan merasakan kebahagiaan yang kekal. Hati kok dikaitkan sama Allah, yang mana Allah itu maha kekal, maka Allah berikan kepadanya kebahagiaan, ketentraman, ketenangan selama-lamanya di dunia dan di akhirat. Tapi ada juga hati itu yang seperti rumah yang rusak, kata beliau. Ya, ini hati yang gak ada makmur, gak ada cahaya di dalamnya. Ngaji tidak pernah, misalnya sholat ibadah jarang-jarang, kemudian muamalah sama Allah nggak baik, muamalah sama manusia pun tidak baik. Ini isinya hatinya, mau disadari atau tidak, dipercaya atau tidak, pasti gundah, sumpek, sempit, serba terasa susah. Sebanyak apapun hartanya, setinggi apapun jabatannya, pasti merasakan seperti itu. Kenapa? Karena hatinya dikaitkan, digantungkan kepada hal-hal yang fana, sifatnya itu sementara saja. Diuber itu dunia, sifatnya sementara. Ya, ketika Allah Ta'ala melihat, loh kamu kepengenmu cuma segini tok, yang sementara ini yang kamu ambil, dan itu bakal datang dan pergi. Kalau beliau di cetakan yang lain mengatakan, hati ini juga seperti wa qalbun kadukan. Hati ini seperti toko juga, toko yang makmur. Ada juga hati ini kadukan al-kharab, la tadhur hatta tu'aminullah. Ada toko juga yang toko ini sudah rusak, lapuk, orang mau beli itu enggan. Ini permisalan yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat kenapa toko itu makmur, toko ya bagus, makmur, orang banyak ramai ke sana, orang suka berlanggan di situ. Kenapa kira-kira? Ya karena barangnya bagus, yang melayani bagus, harganya murah. Kan gitu. Yang punya berarti dengan mudah melepaskan barang-barangnya tadi itu. Hati itu ya kayak gitu. Hatinya orang itu kalau ruangannya itu bagus, dengan dia itu berusaha membersihkan hatinya. Kita ini semuanya, hati kita ini ada kotoran, tapi beda yang berusaha membersihkan sama yang membiarkan kotor dan semakin kotor. Ini enggak, dia berusaha membersihkan, dia
merasa sombong diobati, merasa riya, ujub diobati. Nah, pertama itu hatinya bagus. Yang kedua, pemilik toko yang melayaninya bagus. Pemilik hati melayani Allah Ta'ala dengan baik, melayani hamba Allah dengan baik. Dan yang ketiga, alasan toko itu ramai, toko itu makmur, toko itu semakin berkembang, bahkan mungkin buka cabang, harganya murah. Seperti itu juga ke orang kalau hatinya itu pemurah, itu kayak gitu. Hatinya itu rahmat, gampang ngasih orang, gampang peduli, gampang tersentuh hatinya untuk memperdulikan orang lain. Ini pasti hatinya makmur. Tiga ini, hatinya bersih, tokonya bersih tadi ya bagus, pelayannya melayani dengan baik, muamalah dengan Allah baik, maksudnya harganya murah. Maksudnya harganya murah ini apa? Yaitu dia bersedekah itu dengan gampang, gak banyak berpikir gitu. Yang penting kebutuhannya sudah cukup, yang wajib, selebihnya dia gampang mengeluarkan itu. Apa akhirnya? Hatinya makmur. Hatinya makmur. Makanya jangan disalahkan ketika jangan mengeluh ketika mungkin banyak orang yang datang minta bantuan misalnya. Memang ini ucapannya gampang ya, teorinya emang gak semudah itu. Tapi kita belajar kan itu. Juga jangan sampai kita mengatakan, wah ini datang kepada saya cuma Ibu Tuto ini ya, ini Ibu Tuto aja datang. Enggak, jangan keliru. Justru itu mudah-mudahan alamat dicintai sama Allah. Karena Nabi SAW itu pernah bersabda yang maknanya itu, idza haballahu abdan, ketika Allah itu cinta kepada hambanya, sayyara hawaijan nas ilaih, maka Allah menjadikan penyelesaian hajatnya manusia itu di tangan orang tersebut. Jadi kok sering didatangi sama orang minta bantu, bukan hanya uang ya, bisa ilmu, bisa uang, bisa dengan jabatannya misalnya. Kok dia tuh banyak dibutuhkan sama orang, berarti mudah-mudahan itu alamat Allah cinta sama dia. Jangan justru kebalik, waduh saya ini didatangi orang nih tutup loh. Bukan, justru disyukuri gitu loh. Berarti kamu ini yang dibutuhkan, bukan banyak membutuhkan justru. Tapi kalau seperti toko yang rusak ya tadi itu, sudah tokonya kotor, hatinya kotor, pelayannya judes misalnya, ditanya apa wes tidak dijawab, muamalah sama Allah tidak baik, maksudnya harganya mahal, maksudnya apa? Medit, berat mengeluarkan 2.000 rupiah ini untuk orang miskin tuh antep luar biasa. Ini kira-kira tokonya bakal jalan apa enggak? Tidak bakal, sebulan tutup itu. Kan gitu. Nah, seperti itu permisalannya. Kata Imam Ibnu Athaillah, fatasaddaq kullu yawm. Kemudian beliau memberikan 3 cara menjernihkan hati. Maka bersedekahlah kamu setiap hari, walau biru dirham, au bilukma, sekalipun 1/4 dirham. Atau ya Allah kalau perlu 1 sesuap makanan, sasendok itu, tidak apa-apa, sedekah. Hatta yaktubullah fi diwanil mutasaddiqin, sehingga Allah mencatat kamu di dalam golongan orang-orang yang bersedekah. Jadi di catatan malaikat itu ya, ahli bersedekah, itu kamu, namamu ada di dalam. Watlu minal Qur'an kulla yawm ayah, bacalah Al-Quran setiap hari hatta 1 ayat ini. Bayangin ya, hatta 1 ayat, sehingga kamu tercatat sebagai orang yang gemar ngaji. Tapi ada 1 ayat juga ya, maksudnya ini saking sedikitnya gitu. Ya minimal sehari mungkin 1 lembar, 2 lembar, tapi rutin, sehingga Allah mencatat namamu ada di catatan buku ahli membaca Al-Quran. Minimal kan ada, katut gitu. Washolli fil lail, dan sholatlah pada malam hari sekalipun hanya 2 rakaat, sehingga Allah mencatat kamu di dalam buku videoan, ya buku catatan orang-orang yang gemar sholat malam. Ini 3 hal beliau sebutkan karena emang 3 hal ini menjernihkan hati orang. Yang pertama sedekah. Kenapa? Karena sedekah itu membersihkan hati daripada cinta dunia, daripada kikir. Orang nih semakin banyak bersedekah itu kecintaannya terhadap dunia akan berkurang. Tapi sekaya apapun nih pelit, ya tambah cinta. Kemudian yang kedua yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini juga membersihkan hati. Orang kok tiap hari misalnya tiba-tiba sumpah, tiba-tiba jenuh, tiba-tiba merasa gundah, tapi nggak ada sebab yang jelas, itu indikasi kelamaan Anda baca
Al-Quran, baca Al-Quran, coba, yang tidak percaya, insya Allah Allah akan lapangkan dadanya tadi. Yang ketiga, sholat malam. Karena sholat malam ini, dan diusahakan tidak ada yang tahu, sekalipun istrinya, sekalipun anaknya, itu akan menumbuhkan kecintaan kepada Allah dan meraih cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, wa iya kata khulud wa taqul, jangan sekali-kali kamu memberatkan serta mengatakan, man indahu qutu yaumin kaifa yatasaddaq. Loh, kalau orang cuma punya uang buat beli makan di hari itu saja, misalnya dia punya uang itu cuma 50.000, ya dibuat makan itu tok ngepres sudah. Gimana dia mau sedekah? Loh, enggak, kamu jangan menilai daripada nominalnya, daripada kuantitas, daripada jumlahnya. Kata Imam Ibn Athaillah, qala Allah Ta'ala sendiri berfirman, liyunfik dzu sa'atin min sa'ati, hendaklah bersedekah, berinfak orang yang memiliki lebihan dengan kemampuan lebihan yang dia mampu. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. Barang siapa yang telah ditetapkan atasnya rezeki, maka berinfaklah dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya, berapapun. Karena sering kita bahas ya, kalau sedekah ini bukan selalu tentang nominal, tentang kuantitas, tentang jumlahnya, melainkan kualitas. Ya, ini bagaimana orang tersebut mengeluarkan sedekah. Sampai dikatakan, kam min dirhamin sabaqa alfa dirham. Berapa banyak satu dirham itu, berapa sering satu dirham itu pahalanya lebih daripada 1000 dirham. Loh, kok bisa? Iya, yang satu dirham itu dikeluarkan oleh orang yang cuma punya 2 dirham. Dia punya 2 dirham, 1 dirham disedekahkan. Loh, ini berarti kan berapa? Setengah daripada hartanya nih, separuh daripada hartanya dia kasih. Tapi orang yang punya 1000 dirham itu, dia memiliki 10.000 dirham. Maka yang disedekahkan hanya 10% daripada yang dia miliki. Jadi maksudnya, jangan kita itu kecil hati. Waduh, saya cuma bisa ngasih 500 rupiah. Loh, 500 itu kalau kamu tulus karena Allah, itu luar biasa. Seperti Nabi Daud alaihissalam, ketika beliau mengenal ada yang dinamakan mizan, timbangan catatan amal manusia itu, kemudian Nabi Daud minta, ya Allah, saya pengen melihat mizan. Mizan itu kayak apa sih? Catatan timbangan amal itu kayak apa? Akhirnya Allah tunjukkan itu kepada Nabi Daud. Setelah Nabi Daud melihat, langsung pingsan, geblek. Setelah bangun, ditanya, ya Daud, kenapa kok kamu pingsan tadi melihat mizan? Ya Allah, saya kira mizan itu seperti apa? Ternyata mizan itu luasnya, ujungnya itu saya lihat tidak kelihatan. Jadi saking besarnya mizan itu, ujungnya itu dilihat tidak kelihatan. Nah, gimana orang bisa masuk surga? Padahal syarat masuk surga itu timbangan amal kebaikan harus lebih berat daripada keburukan, kejelekan. Nah, kalau kayak gini, Allah, siapa yang bisa masuk surga? Ada kata Allah, wahai Daud, 1 butir kurma saja, 1 butir kurma yang disedekahkan hambaku, jika dengan 1 kurma itu aku ridho kepadanya, maka semua timbangan yang kamu lihat itu, timbangan kebaikan, aku penuhi dengan pahala. Jadi 1 butir kurma. Dari sini kita paham, bukan selalu soal kuantitas, tapi jangan medit-medit. Berarti punya uang lebih, yang penting kan sedekah, yang 500 rupiah, ya medit itu ya medit. Bukan, kita tahulah bagaimana kemampuan kita. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang berusaha. Kita tahu hati kita kotor, tapi kita minta dibimbing, berusaha bisa membersihkan hati sehingga semakin hari semakin dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil